Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita sampai pada pertemuan ke 10, nanti materi ini sampai dengan ke 12 ya pertemuannya, tentang logika matematika ya, atau kadang disebut pengantar logika. Untuk deskripsi singkat dari materi ini, setelah mempelajari materi ini, paling tidak Anda nanti dapat memahami dan atau menjelaskan ataupun nanti sampai dengan menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengertian proposisi atau pernyataan ya. Di sini ada dua macam, proposisi elementer, kemudian proposisi komposit. Kemudian selanjutnya juga menjelaskan tentang nilai kebenaran proposisi komposit, tentang tabel kebenarannya, kemudian pernyataan yang sifatnya tautologi, kontradiksi, dan juga kontingensi. Kemudian ada lagi terkait dengan implikasi logis, ekivalensi, kemudian bisa menjelaskan juga atau menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian, kemudian belajar tentang argumen, dan kemudian menyelidiki sah atau tidaknya atau kesahan dari suatu argumen ya. Kemudian nanti ada metode deduksi, kemudian sampai dengan aturan penyimpulan. Baik, yang pertama terkait proposisi atau pernyataan elementer ya. Apakah proposisi atau pernyataan elementer itu? Sebelum ke sana, kita terlebih dahulu mengetahui apakah pengertian dasar dari di logika ini ya, logika matematika. Jadi logika matematika adalah sebuah cabang matematika yang memberikan dasar tentang cara berpikir yang sistematis dan logis ya. Jadi di sini sesuai dengan logika atau logis begitu, sesuai dengan penalaran kita, kemudian strukturnya sistematis. Nah, di sini yang nanti akan kita kaji sebelum belajar tentang proposisi atau pernyataan elementer, kita perlu mengetahui apa itu kalimat yang bukan pernyataan. Nah, di sini kalimat yang bukan pernyataan itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, garis bawahi, belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, biasanya kalimat bukan pernyataan ini itu terdiri dari contohnya kalimat terbuka ya, kemudian ada juga kalimat perintah, kalimat pertanyaan, dan juga kalimat harapan. Nah, itu beberapa contohnya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan beberapa contoh ya dari beberapa kalimat. Ini ada berapa? Ada 10 ya, ada 10 contoh ya dari kalimat. Apakah nanti termasuk kalimat yang bukan pernyataan atau kalimat pernyataan, kalimat yang sudah bisa ditentukan kebenarannya atau belum dapat ya. Untuk yang pertama, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Ya, ini pernyataan karena bisa dinilai benar atau salah begitu ya, pernyataan ya. Kemudian yang berikutnya, A faktor dari 6. Nah, ini A nya berapa? Ini kalau belum dapat ditentukan belum ditentukan berapa A nya, maka belum bisa ditentukan benar atau salahnya, berarti ini bukan pernyataan. 2 adalah bilangan ganjil. Nah, ini sudah bisa ditentukan kebenarannya.
Ya, ini sudah bisa ditentukan kebenarannya karena bernilai salah begitu ya. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan lulus ujian. Ini tidak bisa ditentukan benar atau salahnya karena mudah-mudahan itu termasuk kalimat harapan. 5, 2 ditambah 6 sama dengan 8 ya. Ini kalimat yang betul atau benar ya. Ini tadi yang benar ini 5, 3. Oke, ini nomor 1 juga. Oke, yang keenam, X faktor dari 5. Ini bukan, karena X nya belum jelas. Yang nomor 7, 5 ditambah 4 kurang dari 7 ya. Ini bernilai benar atau salah? Bernilai salah ya, tapi di sini termasuk pernyataan. 8, selesaikan soal di bawah. Nah, ini bukan pernyataan karena kalimat perintah. X plus 5 sama dengan 9. Ini juga bukan, dan bukan, ini juga bukan. Baik, sehingga yang termasuk pernyataan adalah nomor 1, 3, 5, dan 7. Bisa ditentukan nilai kebenarannya atau benar atau salahnya. Nomor 1 bernilai benar, nomor 2 bernilai nomor 3 bernilai salah, nomor 5 bernilai benar, kemudian nomor 7 bernilai salah. Baik, di sini yang perlu digarisbawahi sebagai definisi dari proposisi atau pernyataan ya. Proposisi atau pernyataan itu adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya ya, jadi sudah bisa ditentukan benar atau salahnya. Nah, selanjutnya proposisi atau pernyataan elementer atau kalimat matematika tertutup atau disebut juga kalimat tertutup atau kalimat deklaratif atau statement ya, pernyataan ya. Ini yang contoh-contoh yang tadi sudah bisa ditentukan benar atau salah atau pernyataan ini selanjutnya disimbolkan dengan huruf-huruf kecil seperti P, Q, R, S dan seterusnya. Itu. Nah, sekarang berikutnya terkait dengan proposisi. Tadi proposisi elementer ya. Sekarang proposisi komposit, apakah bedanya? Nah, nanti kita harus pelajari ini. Jadi tadi proposisi bisa dimisalkan sebagai huruf kecil, misalkan P, Q ya. Ini masing-masing merupakan proposisi elementer. Elementer itu maksudnya tunggal ya. P itu tunggal, Q itu tunggal. Nah, jika proposisi P dan Q itu kemudian disusun nanti menjadi proposisi komposit seperti ini misalnya. Ini contoh-contoh dari proposisi komposit 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 contoh. Ini mungkin yang sudah pernah dipelajari di SMA atau SMK atau MA dulu. Yang pertama ada P dan Q begitu ya, penghubungnya seperti V terbalik. Ini disebut sebagai konjungsi ya, penghubungnya. Kemudian P yang kedua, P atau Q, penghubungnya seperti huruf V. Ini disebut sebagai disjungsi ya. Kalau dan tadi konjungsi, kalau atau ini disjungsi. Kemudian yang ketiga ada jika P maka Q, penghubungnya simbolnya panah ke kanan. Jika P maka Q, ini namanya hubungan implikasi. Yang keempat
panah bolak-balik, ini biimplikasi, membacanya P jika dan hanya jika Q, begitu ya. P jika dan hanya jika Q, biimplikasi. Yang kelima, di sini ada negasi atau ingkaran P, begitu ya. Ini lambangnya di sini, di atasnya ada garis P garis, begitu ya. Terkait dengan negasi ini, penulisannya di beberapa buku itu berbeda-beda. Misalkan yang pertama ini panah garis di atas ya, P garis di atas, kemudian ada juga yang kedua seperti ini di depannya ada gelombang seperti simbol gelombang P, begitu ya. Yang membacanya sama, ingkaran P atau negasi dari P. Kemudian juga ada seperti main P, begitu ya. Kemudian juga ada seperti negatif atau ini tapi di ujungnya ada garis ke bawah seperti siku-siku, begitu ya. Itu contoh-contoh penulisan dari negasi ya, beberapa perbedaan tapi maksudnya adalah sama, ingkaran atau negasinya. Baik. Nah, ini yang harus kita ketahui tadi terkait dengan proposisi elementer, itu adalah yang mudah memahaminya adalah sebagai pernyataan tunggal ya. Ya, pernyataan yang tidak memuat pernyataan lain atau sebagai bagiannya. Sedangkan kalau proposisi komposit ini maksudnya adalah pernyataan majmu ya, yang diperoleh dengan cara menggabungkan beberapa pernyataan tunggal. Nah, negasi ini juga masuk di sini karena ada penghubungnya, ingkarannya, begitu. Itu proposisi komposit.